Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardian Isma. Di sini saya akan membacakan pembagian kelompok yang di kelompok saya itu kelompok 6 yang beranggotakan saya Ardian Isma, 2 Johan Setiawan, 3 Muhammad Yusuf Agrima, yang keempat Rahmat Hidayatul Laem, dan yang terakhir Anjar Susanto. Yang pertama di sini ada F1, sintaks 1, yaitu identifikasi program konstekstual. Yang pertama, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh negatif dari pengembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi teknologi dengan baik yang berkembang pada masa sekarang. Dan yang ketiga, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Proyek yang dipilih adalah kreativitas bagi sarjana teknologi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan lain-lain. Kemudian di sini ada sintaks 2. Yang pertama, pendahuluan, analisa masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, gambaran umum pekerjaan teknologi, hubungan teknologi dalam dan ilmu pengetahuan, cara menyikapi kreativitas, hal yang dapat menghambat kreativitas, dan yang terakhir kesimpulan. Dan selanjutnya sintaks 3, yaitu menyusun proposal bab 1, latar belakang sintaks 1, kemudian menyusun proposal bab 2, kajian pustaka sintaks 2, yaitu ada gambaran umum perkembangan teknologi, hubungan teknologi dan ilmu pengetahuan, cara meningkatkan kreativitas, dan hal yang dapat menghambat kreativitas. Yang ketiga, menyusun proposal bab 3. Penutup. Baik, itulah penjelasan tentang saya tentang proyek ini. Kemudian materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh negatif dan perkembangan ilmu dan teknologi? Jawab, adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut adalah 1. Menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. 2. Cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. 3. Perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Bagaimana cara menyikapi teknologi dengan baik yang berkembang pada masa sekarang? Tips menghadapi kemajuan teknologi dan digitalisasi di era modern. 1. Terus beradaptasi. 2. Memanfaatkan teknologi secara optimal. 3. Bijak menggunakan teknologi. 4. Dapatkan pendidikan di bidang teknologi. 5. Buat inovasi dengan mengendalikan teknologi. Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia? Jawab, dengan demikian, mengapa iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan? Sebab iptek dibuat untuk memenuhi pemecahan masalah manusia. Pada tingkat tertentu, penggunaannya bisa mempengaruhi cara hidup, bahkan gaya hidup. Gambaran umum perkembangan teknologi. Teknologi sebagai keperluan serta sarana yang berbentuk aneka macam barang yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Dalam artian lain, teknologi adalah berbagai macam barang yang sengaja dibuat untuk mempermudah serta membuat manusia merasa nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Teknologi juga merupakan aplikasi dari sains yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien dalam waktu. Jadi, secara umum,
Pengertian teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu intensitas sebuah benda atau bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui proses perbuatan, pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Hubungan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Menurut Priyetno dalam Ilyas 2001, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi ialah apabila ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, sedangkan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jika tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi pun tidak ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu inovasi yang berupa hasil olah pikir manusia berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan hidup manusia. Cara mengembangkan inovasi. Inovasi adalah ide, barang, kejadian, atau metode yang disarankan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kata innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai segala yang baru atau pembaruan. Tetapi ada yang menjadikan kata inovasi menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru hasil penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris, discovery, dan invention. Ada juga yang mengaitkan antara pengertian ini dan modernisasi, karena keduanya membicarakan usaha pembaruan. Yang ke-11, hal yang dapat menghambat inovasi. Inovasi menjadikan seseorang untuk menjadi suatu keharusan bagi siapapun yang ingin tetap berada dalam arena kompetensi bisnis. Berhenti berinovasi berarti untuk itu menumbuhkan budaya inovasi, dan sebelumnya harus berkomitmen menumbuhkan budaya inovasi. Kesulitan itu terkait dengan kendala atau hambatan dalam berinovasi. Dalam hal ini, Jamil Hatib dalam slide presentasinya berjudul Capacity Building Barriers to Adaptation 2013 menyebutkan ada kata inovasi, yakni do not know, cannot do, not willing, dan not allowed.